Hai, terima kasih sudah klik video ini. Welcome to RL Chess, streamer catur nomor 1 di Indonesia, guys. Visianan melawan Kasparov, dua-duanya mantan juara dunia catur nih. Satu dari India, satu dari Rusia. Mereka bertemu bukan buat ngerebutin titel lagi ya, tapi untuk ajang seru-seruan lah. Ini format caturnya kalau kalian lihat, coba lihat papannya, berbeda ya. Biasanya kan raja di sini. Nah, ini kok pindah ke sini? Ini namanya catur jenis Fischer Random 960. Magnus Carlsen sekarang lagi kampanye ini nih supaya jenis catur ini makin banyak dimainkan. Kenapa? Karena jenis catur ini tuh gak ngandelin teori, jadi ngandelin skill dari langkah pertama. Kalau misalnya catur normal kan ada teori Sicilia, Karokan gitu. Kalau ini nggak ada, guys. Nah, mereka bermain dalam total 12 babak. Hadiahnya kalau menang per game itu $1.000, terus naik lagi hari kedua sampai hari ketiga. Akan berlangsung sampai tanggal 11 Oktober, teman-teman. 12 babak, 6 kali catur cepat, 6 kali catur kilat. Langsung aja kita bahas. Hari pertama 4 game, 3 kali remis, dan ini adalah partai yang hasilnya kalah dan menang. Visianan pegang bu putih mulai dengan langkah E4, dijawab dengan E6. Kalau catur normal mungkin ini pertahanan Prancis ya, tapi rajanya di sini, guys. Dua-duanya sama-sama berniat untuk keluarin menteri. Oh ya, teman-teman, catur Fischer Random ini yang nemuin legenda catur Amerika Serikat ya, Bobby Fischer tahun 96. Apakah RL Chess pernah bermain catur seperti ini? Pernah jadi juara, pernah juara internasional di Singapura tahun 2022. G3 dimainin, kemudian langkah D5. Kemudian putih F4, makan E4, kemudian dimakan lagi pakai bishop. Hitam mainin langkah G6, ngaktifin bishop di sini ya, diagonalnya. Kemudian putih kuda C3, hitam bishop C6. Putih mundur bishop ke petak F3, hitam mainin kuda ke petak E7. Putih bishop F2, hitam kuda F5. Kemudian putih mainin queen ke petak E2. Hitam langsung menyerang dengan kuda D4. Pertukaran terjadi, bishop makan kuda, dimakan lagi pakai queen oleh Kasparov. Nah, ini yang agak unik ya, teman-teman. Langkah berikutnya, langkah ke-10, putih memutuskan untuk melakukan rokade panjang. Kaget dong, benteng dari sini kok bisa pindah ke sini? Ini adalah keseruan atau langkah spesial dari permainan catur Fischer Random ini, atau disebut freestyle chess ini, teman-teman. Kenapa? Karena rajanya bisa rokade jarak jauh kayak gini ya. Kadang posisi benteng di mana dia bisa rokade. Tapi rule-nya tetap sama. Raja nggak boleh gerak ya sebelum melakukan rokade, dan benteng juga nggak boleh gerak. Nah, jadi bisa rokade. Hitam melakukan opposite castle ya. Dia memilih rokade pendek. Tuh lihat, rajanya yang jalan ke sana. Langkah ke-11, pertukaran bishop terjadi, dimakan lagi dengan kuda, dan kuda ke petak F3. Dari sini kita bisa lihat ya, kayaknya sama-sama seru ya, seimbang ya. Mungkin hitam memiliki serangan yang luar biasa nih dari ancaman diagonal dari gajahnya, tapi putih sangat kuat menguasai petak pusat, teman-teman. Hitam queen B6 untuk tetap menekan petak B2. Berikutnya ada langkah yang salah dimainin oleh Anan dengan kuda E5. Harusnya di sini putih lebih bagus G4 ya untuk breakthrough the position dengan F5, hancurin pion E6 dan G6. Apa tuh kesalahannya? Ya, hitam lebih memilih benteng A ke petak D8, walaupun tujuannya mau kuda D7 ya. Di sini bagus, tapi karena sebenarnya yang lebih bagus buat hitam melakukan pertukaran kuda baru benteng A ke petak D8. Oke, benteng A ke petak D8. Lagi-lagi tidak menyerang lewat sayap raja, tapi lebih pilih queen E4, dianggap langkah yang kurang tepat. Kasparov mainin langkah F5. Kemudian putih queen ke petak E2, mundur ya, nggak mau ke sini karena hilang pionnya, ini kejaga. Kuda makan kuda, makan lagi dengan pion, benteng naik ke petak D4. Bagus banget ini langkahnya. Putih benteng F4, hitam benteng F ke petak D8. Pertukaran benteng terjadi. Makan lagi pakai queen ngancem pion. Benteng E1 taktis, hitam C6. Mencegah kuda B5. Putih, Anan coba nawarin ke endgame benteng kuda melawan benteng gajah. Kasparov mendiamkan pertukaran itu, dan akhirnya terjadi pertukaran queen di langkah ke-21. Nah, kira-kira endgame begini enak gak ya?
Siapa yang lebih enak teman-teman? Enak buat putih atau buat hitam? Oh iya, aku belum ingetin nih. Jangan lupa like dulu guys. Jangan lupa di share dan di subscribe channel ini biar makin berkembang. Bisa menembus 200.000 subscriber. Jangan lupa di share juga dan jadi langganan di YouTube ini untuk dapetin konten eksklusif. Kalau lo mau lebih jago lagi, jangan lupa gabung RL Chess Academy. Gue juga lagi keluarin RL Chess, kaos RL Chess ya, yang tulisannya tema tentang catur. Jadi jangan lupa di check out guys. Linknya gue taruh di deskripsi. Benteng makan D4, putih D3, hitam G5. Bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini raja langsung keluar ya. King must be aktif. G5, A3 juga bukan langkah yang akurat. Nggak tahu A3 tujuannya apakah mencegah benteng B4 apa gimana. Ya, padahal di sini bisa langkah kuda E2. A3 dimainin, raja ke petak F7. Harusnya benteng D7, kemudian putih mainin kuda E2, hitam benteng ke petak D7. D4 dimainin ya, menjaga rantai pion, hitam mainin langkah C5, coba breakthrough rantai pionnya. Putih C3, pertukaran pion terjadi, makan lagi, kemudian H5, 3 lawan 2 nih, pion mayoritas. Putih raja C2, bishop H6, sini Jas. Kemudian raja ke petak D3, G4. A4 dimainin, kemudian gajah G5, mau ganggu lewat sini. A5 dimainin, H4. Langkah ke-32, B4 dimainin, kemudian A6. Stop dulu. Benteng B1, mau B5. Hitam, bishop D8, mencegah B5 biar pionnya jatuh. Putih kuda C3. Hitam raja naik ke petak G6, putih kuda 4. Wah, hitam bishop E7. Anan berani terus dengan kuda C5. Ya memang seimbang ya, makan lagi. Dengan pertukaran ini, bentengnya Anan tuh jadi hidup di petak B1 ini. Tapi Kasparov ada langkah menarik nih teman-teman. Sacrifice the pawn. Yes, dia kasih jalan raja hitam untuk naik ke petak F5. Putih makan, raja naik ke petak F5. Raja E3, benteng G7. Kasparov mulai ganggu dengan 2 lawan 1 di sayap raja. Langkah ke-40, putih benteng G1. Hitam tempo dulu. Putih benteng B1, benteng G7. Tetap gak berani ya. Kenapa? Karena kalau dorong G3 di sini dimakan, makan lagi masih aman, ada raja F3. Ya, jadi jangan terburu-buru. Ada benteng G1 nanti. Benteng G7. Nah, posisi sebenarnya seimbang ya. Nah, ada langkah menarik yang bisa diidekan C6, tapi Anan pilih D5. Nah, ini juga menarik nih. Makan, kemudian benteng B6. Jadi walaupun bapak-bapak ini ya mungkin secara usia udah nggak junior lagi ya, tapi kualitasnya tetap permanen guys. Makanya ada quotes kan, age is just number, but class is permanent. Pernah dengar itu nggak teman-teman? Jadi usia itu hanya angka, tapi kelas itu memang permanen teman-teman. G3 dimainin karena ada ancaman checkmate. Kemudian putih raja F3. Hitam benteng G6, jelas mau di checkmate. Pertukaran benteng terjadi. Ini adalah bencana buat Anan. Kenapa makan benteng salah teman-teman? Harusnya putih jalan apa? Ya harusnya putih makan pion G3 ya. Apabila dimakan balik dengan benteng, ya raja mundur karena dapetin pion B7. Kalaupun dimakan dengan pion, justru ini unggul buat putih ya. Makan dapetin pion ini. Apa sih kesalahan dari langsung makan G6? Kan dimakan balik, terus makan sini. Berarti putih yang unggul dong. Anan miscalculation karena hitam bisa mainin langkah H3. Jadi 2 pion. Goyang kanan kiri ya. Putih G4, hitam D4. Putih F5, raja mundur raja. Putih E6, hitam H2. Putih raja G2, D3. Putih menyerah. Ya walaupun putih punya rantai pion ya, tapi 2 pion ini lebih cepat jadinya guys. Kalau didorong E7, raja geser. Kalau F6 masih lama D2. Kalau G5 promosi. Kalau dorong G6, raja makan aja. Ini mau promosi lagi. Gokil ya. Jadi kekalahan ini terjadi karena satu langkah blunder fatal di langkah ke-45 yang paling besar.
Bayangin, 44 langkah lu main bagus, tapi di langkah ke-45 lu blunder. Itulah yang terjadi. Sayang banget, pertandingan ini berlangsung di jam 12 malam teman-teman ya, karena mainnya. Dan skor sementara 2,5, 1,5 untuk Kasparov ya. Game pertama, game kedua, dan game keempat remis. Game ketiga Kasparov menang. Nah, game kelima sampai 6, kemudian dilanjutkan dengan babak ke-7 dan 8 blitz, akan berlangsung jam 12 malam nanti malam. Live streaming gak nih? Siapa yang bakal menang teman-teman menurut kalian? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu video ini berkembang guys.